Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berlokasi di Los Angeles, California. Dan nama saya ialah Cornelius, Pendeta Cornelius Tritiau, Pendeta Cornelius Tritiau. Ya, ada orang panggil saya pendeta, tidak usah juga tidak apa-apa begitu. Dan kita bersukacita sekali bahwa hari ini sekali lagi kita akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami mohon selalu bahwa Engkau berikan juga hari ini roh yang baru, bahkan hati yang baru, supaya kami boleh menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran, dan juga dengan hati kami. Bapa, tolong penuhi hamba dengan roh kudus-Mu, supaya ketika hamba berbicara, semua dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan salah hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Kita semua katakan, amin. Ya, saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam judul, saya ada beberapa notnya seperti ini. Saya pribadi sungguh-sungguh percaya bahwa ada banyak orang-orang Kristen sedunia yang tidak begitu prihatin dan benar-benar peduli tentang hal kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia ini. Ya, banyak orang karena ini mereka kurang prihatin dan kurang peduli. Not selanjutnya, sehingga ada banyak sekali orang Kristen, saudaraku, yang lebih prihatin dan peduli dengan masalah-masalah dunia ini, yang sangat memungkiri fokus mereka dari kedatangan Tuhan Yesus kembali yang bisa terjadi secara tiba-tiba di tahun ini, saudaraku. Tidak ada yang tahu, dan tahun ini kalau kita tidak fokus, kita tidak peduli, kita fokus dengan dunia, tiba-tiba Tuhan Yesus bisa datang di tahun ini. Amin. Dengan itu kita akan melihat judul, saudaraku. Judul yang saya ambil hari ini ialah Yesus Kristus akan datang. Jesus Christ is coming. Judulnya yaitu Yesus Kristus akan datang. Dan kita akan lihat poin nomor 1, saudaraku. Bilakah Yesus datang? Pertanyaannya, saya katakan tadi, tidak ada yang tahu. Bilakah Yesus datang? When is Jesus coming? Kita akan lihat Matius 24 ayat 44. Ini Tuhan Yesus berbicara, saudara. Bukan saya, Tuhan Yesus berbicara. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena apa, saudaraku? Karena anak manusia, yaitu Yesus, datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya katakan tadi, mungkin juga tahun ini dia akan datang. Kita akan lihat Lukas 12 ayat 40. Ini juga Tuhan Yesus berbicara, saudaraku. Ayat yang hampir sama. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia, yaitu Yesus, datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tadi pertama kita baca tidak duga, kita lagi enak-enak, enjoy, kita lagi menikmati dunia, bingung keadaan dunia, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Bisa juga tahun ini, bisa hari ini, saudaraku. Kita akan lihat note. Seperti yang telah saya katakan, bahwa kita percaya atau tidak, Tuhan Yesus akan datang kembali pada waktu yang sama sekali kita tidak kita duga atau sangkakan. Bahkan mungkin hari ini juga bisa terjadi, saudaraku. Bisa. Karena kita nggak sangka, nggak duga. Nah, selanjutnya, tetapi masalahnya banyak kita orang-orang Kristen, saudaraku. Orang Kristen nih, yang sama sekali tidak peduli atau tidak sungguh-sungguh berfokus akan hal kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini. Jadi, saudaraku, saya mohon kita akan berfokus hari ini juga
Tuhan Yesus akan datang mungkin. Oke, not selanjutnya saya taruh seperti ini. Jadi pertanyaannya bukan hanya saja kapan Yesus Kristus akan datang kembali, tetapi apakah kita sungguh-sungguh telah siap sedia untuk menyambut kedatangannya kembali. Betul? Jadi pertanyaan bukan apakah Tuhan Yesus akan datang, tapi apakah kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangannya kembali. Nah, dengan itu kita akan masuk poin yang nomor 2. Poin yang nomor 2 ialah seperti pencuri. As a thief. Seperti pencuri. As a thief. Kita akan lihat kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 3 bagian B saja. Ini Tuhan Yesus berbicara. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku yaitu siapa? Yesus akan datang seperti apa? Seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba, saudara, katakan tiba-tiba. Aku tiba-tiba datang kepadamu. Siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Dia katakan tiba-tiba dia bisa datang, kita nggak tahu kapannya. Nah, Wahyu 16 ayat 15 mengatakan seperti ini. Ini juga Tuhan Yesus berbicara. Lihatlah, aku yaitu Yesus datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan seterusnya. Saudara mau berbahagia? Berbahagia yang berjaga-jaga, saudaraku. Makanya saya katakan dari tadi, jangan sampai kita masa-masa kini hilang fokus karena masalah dunia. Seperti saya katakan, kita selalu berfokus kepada apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga kita hilang fokus berpikir, oh Tuhan Yesus akan datang. Kita harus berjaga-jaga. Dan juga dikatakan, berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Sebab kita lihat notis seperti ini, saudaraku. Sudah barang tentu semua kita tidak pernah menduga, semua kita tidak pernah menduga atau mengetahui kapan pencuri akan datang ke rumah kita, betul? Kita kadang-kadang nggak tahu pencuri kapan dia mau datang, kita nggak bisa tebak-tebak juga. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Seperti pencuri, Tuhan Yesus sendiri katakan seperti pencuri. Bukan berarti dia pencuri, bukan. Dia katakan seperti pencuri. Kalau kata seperti itu berarti bukan, ya betul. Ya, note-nya selanjutnya saya taruh seperti ini. Sampai saat ini, apakah perkataan atau firman Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh menggugah pemikiran dan hati kita untuk lebih berfokus dan apa, saudaraku? Berjaga-jaga akan hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi, saudaraku, sekali lagi kata-kata berjaga-jaga berkali-kali kita dengar. Supaya saudara dan saya, kita jaga-jaga, kita siap-siap menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak siap, nanti kita lihat hasilnya. Kita akan teruskan note selanjutnya seperti ini. Jadi, ada kemungkinan besar bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tahun ini, saudaraku. Dan apakah kita akan berjaga-jaga atau tidak, saya lagi. Apakah kita akan berjaga-jaga atau tidak, itu bukan terserah atau urusan Tuhan. Tuh. Sekali lagi, apakah kita akan berjaga-jaga atau tidak, itu bukan terserah atau urusan Tuhan. Tetapi terserah dan urusan siapa? Urusan kita. Tuhan sudah kasih peringatan, sudah kasih warning. Berarti bukan urusan dia lagi, urusan kita. Mau tidak berjaga-jaga. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Tapi tadi kita dengar Tuhan Yesus katakan, dia atau kita akan berbahagia yang berjaga-jaga. Nah, dengan itu, kita dengan cepat akan masuk poin nomor 3. Saya ada 4 poin, saudaraku, hari 4 poin saja, tidak lama ya. Poin nomor 3, yaitu membawa kita ke surga. Membawa kita ke surga. Latar belakang gambarnya awan-awan, kita akan diangkat ke awan-awan ya. Saudara senang ya nanti sekali diangkat ke awan-awan itu naik ke langit yang ketiga tuh, surga di belakang langit ini. Jadi membawa kita ke surga. To bring us to
heaven. Kita akan lihat kisah para rasul ayat 1, 8 sampai 11, saya akan bacakan dengan cepat. Tetapi kamu, yaitu murid-murid Kristen, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini Tuhan Yesus yang berbicara di ayat ini. Dia saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi berarti di mana bisa juga kita berada, saudaraku. Sekarang saudara saya, kita berada, itu bisa ujung bumi. Karena bumi bulat, bumi bundar. Jadi Tuhan Yesus katakan kamu bersaksi sampai ke ujung bumi. Di mana kita berada, di situ kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Mau nggak jadi saksi Tuhan Yesus? Amen. Siap nggak menjadi saksi Tuhan Yesus? Saya siap. Ini hari juga kita bersaksi setiap hari. Kita bisa keluar kemana-mana. Setiap orang kita bersaksi setiap hari. Supaya kedatangan Tuhan jangan sampai menjadi surprise bagi kita. Dia mendadak. Karena kalau kita bersaksi berarti kita jaga-jaga ya. Ayat 9, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah yaitu Yesus, disaksikan oleh mereka. Mereka ini murid-muridnya, dan awan menutup Yesus dari pandangan mereka, pandangan murid-murid. Tuhan Yesus naik nih tiba-tiba. Ketika mereka atau murid-murid sedang menatap ke langit seperti dia melihat ke langit di mana Tuhan Yesus terangkat, Yesus naik itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dekat murid-murid, ayat 11, dan berkata kepada mereka, para murid-murid, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Karena Tuhan Yesus lagi terangkat nih. Continue ayat 11. Yesus ini, siapa ya? Yesus, katakan Yesus. Yesus ini yang terangkat kemana? Ke sorga. Jadi Tuhan Yesus terangkatnya bukan ke langit, bukan ke awan-awan, tapi dikatakan oleh dua orang yang berbaju putih ini, yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu itu murid-murid, akan apa? Datang kembali. Kita sedang pelajari Tuhan Yesus datang kembali. Katakan oleh orang tadi, saudara boleh katakan malaikat yang berbicara, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Yesus naik kemana? Ke sorga. Jadi Tuhan Yesus naiknya ke sorga, bukan kemana-mana, saudaraku. Nah, kita baca Yohanes 14, ayat 1-3. Nah, tadi judulnya yaitu dia akan datang kembali dan membawa kita ke sorga. Nah, ayat tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia tidak ada di bumi ini. Oleh sebab itu dia mengutus Roh Kudus ya. Tapi kita berkata Yesus naik ke sorga. Jadi saudara ingat, sekarang Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Saudara baru tentu, dia naik ke sorga berarti dia berada di sorga. Ya tidak? Nah, ini dia berkata Tuhan Yesus. Janganlah gelisah. Yesus berkata kepada murid-muridnya nih, termasuk kita orang Kristen, janganlah gelisah hatimu. Ada banyak gelisah hari ini ya, karena ekonomi dan sebagainya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yaitu siapa? Yesus. Jadi di sini Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Percaya kepada Allah, percaya kepadaku juga. Nah, Tuhan Yesus juga adalah Allah. Di rumah Bapakku, yaitu di mana? Di surga, banyak, saudaraku. Banyak apa? Tempat tinggal. Kemarin saya berbicara dengan istri saya, berkata, wah, di surga tuh nggak akan kosong, saudaraku. Berapa billion sekarang penduduk, ada 8 billion. Kalau biarpun 8 billion naik ke surga, masih banyak tempat. Ada yang kosong banyak sekarang ini. Makanya kita orang Kristen sering bersaksi supaya surganya jangan kosong begitu ya. Dan banyak tempat tinggal, saudaraku. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Artinya Tuhan Yesus maksudnya, jika nggak ada yang tempat yang banyak, aku nggak bilang
Padahal buat apa aku bilang banyak tempat? Padahal enggak. Tuhan Yesus enggak bohong ya. Sebab aku, yaitu Yesus, pergi ke situ kemana? Ke surga. Tadi kita lihat dia naik ke surga. Pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Bagimu artinya murid-murid atau orang Kristen. Saudaraku, kita disediakan tempat oleh siapa? Tuhan Yesus. Wow, baik banget dia, ya tidak? Kadang-kadang kita nggak setia, katanya dia bilang, nggak usah khawatir, percaya pada Allah padaku. Aku kasih kamu tempat di surga. Aduh, enak banget ya. Yang ayat ketiga, dan apabila aku, itu Yesus, telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, yaitu bagi kita, murid-murid Kristen, ayat selanjutnya saya bagi dua, aku, yaitu Yesus, akan apa? Datang kembali. Ya, kita belajar bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, ini Tuhan Yesus yang ngomong, aku akan datang kembali sesudah dia siapin tempat. Enak gak? Udah diberesin rumahnya, udah bagus, dari lantainya dari emas, temboknya dari berlian dan sebagainya. Udah siap semuanya, tempat Tuhan Yesus turun dari surga, dia datang kembali untuk apa? Membawa kamu ke tempatku, yaitu di surga, supaya di tempat di mana aku atau Yesus berada di surga, kamu pun murid-murid orang Kristen berada. Enak banget ya. Wah, Tuhan Yesus janji udah disiapin tempat, dia datang, terus dia bawa kita, rumah sudah ada, semua tersedia. Anda siap mau masuk ke surga? Tuhan Yesus akan datang. Saya nggak bisa tunggu datang. Mudah-mudahan ini malam dia datang ya. Ya, notis saya tahu seperti ini, saudaraku. Jadi, dengan secara jelas sekali Alkitab mengajar bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali untuk membawa orang-orang Kristen yang sudah lahir baru ke sorga. Jadi orang Kristen yang cuma, ke gereja pulang, nggak pernah terima Tuhan Yesus, mengaku-ngaku lah gitu. Kristen KTP, nggak keangkat. Kristen tapi gak akan mengajak Kristen yang orang-orang yang sudah lahir baru, artinya yang sudah menerima Tuhan Yesus dan bertobat. Jadi kalau Anda dan saya masih Kristen KTP, nggak naik ke surga. Nggak termasuk bilangan yang naik ke surga. Ayat-ayat di atas adalah janji Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa dan tidak satu manusia pun yang sanggup untuk melakukan. Siapa? Nabi siapa aja? Nabi-nabi kan manusia. Malaikat aja nggak bisa. Malaikat kan hanya suruhan. Satu manusia pun, biar saudara seorang nabi apapun, sebut. Sekarang, nabi apa? Sebut. Saudara dalam hati kan, saya sebut nabi. Sebut silakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjanjikan seperti ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, dan saya pribadi sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah berdusta. Karena dia apa? Dia adalah Allah. Saudara bisa baca sendiri Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Baca sendiri nanti, kita ada waktu. Yohanes 1 ayat 1 4. Tuhan itu adalah Allah. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, itu Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, makanya dia tidak berdusta. Kalau Allah berdosa, kita repot dong. Ya. Kalau Tuhan Allah berdosa, repot. Tuhan Yesus adalah Allah. Coba 1 Petrus 2 ayat 1, Petrus mengatakan seperti ini. Ia, itu Tuhan Yesus, tidak berbuat dosa dan apa? Tipu. Kebohongan tidak ada dalam mulutnya, mulut Yesus. Amin. Markus 1 ayat 24 mengatakan seperti ini. Ini setan sekarang. Setan berbicara, saudara. Apa urusanmu, Yesus, dengan kami? Itu setan. Hai Yesus, orang Nazaret. Engkau, itu Yesus, datang hendak membinasakan kami. Itu setan. Aku, setan ngomong, aku tahu siapa engkau. Yang apa? Kudus. Yang kudus dari Allah. Ini setan ngomong sama Tuhan Yesus.
Aku tahu, setan bilang, kau yang kudus dari Allah. Ini siapa yang ngomong? Setan. Setan yang ngomong bahwa Tuhan Allah, Yesus Kristus adalah kudus. Kudus banget ya dari Allah. Lukas 1 ayat 31 dan 35, kita baca seperti ini. Sesungguhnya engkau, ya Maria, ibu Yesus, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita loncat ke ayat 35, saudaraku. Jawab malaikat itu kepadanya, kepada Maria, ibunya Yesus, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Siapa yang berbicara? Malaikat. Tadi setan, sekarang malaikat berbicara bahwa Maria akan mengandung malaikat Yesus yang disebut kudus, anak Allah. Malaikat juga bilang sama, setan bilang sama. Engkau adalah yang kudus, anak Allah. Ya, malaikat, setan juga malaikat, tapi malaikat yang sudah berdosa ya, malaikat yang jatuh ya. Coba kita baca note-nya seperti ini, saudaraku. Oleh sebab itu sangat tidak mungkin kalau Yesus akan berdosa. Sebab tidak ada dusta dari mulutnya. Dan dia adalah anak Allah yang maha kudus. Bahkan setan-setan pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus. Jadi bahwa kita mengatakan Yesus adalah kudus. Kudus itu tidak ada dusta dan kebohongan. Malaikat juga bilang itu dan setan pun bilang itu. Kita bilang kalau dua orang saja sudah membuat kesaksian yang sama, berarti sah. Nah, setan sama malaikat bilang yang sama, kudus. Berarti Tuhan Yesus kudus. Amin. Makanya dia tidak berdusta. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kembali, dia nggak dusta. Aku sudah siapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali mengambil kamu, supaya di mana aku berada, kamu berada, yaitu di sorga. Itu tidak dusta. Karena setan nggak bilang Tuhan Yesus nggak akan dusta, dia kudus. Malaikat juga bilang gitu. Coba poin nomor 4, poin terakhir. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya suka gambar itu. Apa yang akan terjadi? What is going to happen? Ini Tuhan Yesus datangnya. Tadi kita sudah lihat bahwa kita akan diangkat, tapi apa yang terjadi? Saya taruh note seperti ini, saudaraku. Menurut Alkitab, bukan menurut saya, ada banyak hal yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Tetapi ada satu hal yang penting yang perlu kita simak, kita perhatikan. Ini satu aja, ada banyak hal terjadi. Tapi hal satu ini kita akan pelajari baik-baik supaya kita siap sedia. Matius 25 ayat 31 sampai 33, 41 dan 46. Kita baca ayatnya. Ini Yesus yang berkata, Tuhan Yesus lagi. Ingat, dia tidak pernah berdusta. Apabila anak manusia, Yesus, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat, berapa banyak? Semua malaikat. Wah, waktu Tuhan Yesus datang, surga kosong kayak malaikat ikut turun ya. Semua malaikat bersama-sama dengan dia, itu Yesus, maka Yesus akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wow. Waktu dia datang, dia pakai tahtanya, dia turun dengan segala kemuliaan. The glory of Jesus Christ when He's coming again. Coba ayat 31. Lalu semua, katakan semua. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, di hadapan Yesus. Dan Yesus akan memisahkan, katakan memisahkan. Ini semua bangsa. Dan Yesus yang memisahkan. Dengar. Yesus akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti apa? Gembala memisahkan domba dari kambing. Sama seperti gembala misalkan domba dari kambing. Ini domba, ini kambing. Ayat berikutnya,
yaitu ayat 22, ayat 33, dan Yesus akan menempatkan domba-domba, yaitu ini domba orang Kristen yang lahir baru, katakan tadi. Orang yang sudah Kristen tapi lahir baru ya, bukan KTP ya. Dia domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing yaitu orang yang belum bertobat, saudaraku. Kambing-kambing yang belum menerima Tuhan Yesus di sebelah kirinya. Domba di sebelah apa? Kanan, kambing di sebelah kiri. Coba kita baca ayat 41 sekarang. Dan Yesus akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Siapa yang di sebelah kiri? Kambing. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang apa? Terkutuk. Ini siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Bukan saya, saudaraku. Tuhan Yesus berkata kepada kambing-kambing sebelah kiri ini, kamu orang yang terkutuk. Enyahlah kemana? Ke dalam api yang kekal. Yaitu apa, saudara tahu? Neraka. Yang telah, katakan telah, yang telah sedia untuk iblis, setan, dan malaikat-malaikat. Wow. Kambing sebelah kiri. Kambing adalah manusia yang belum bertobat. Dipisahin, lantas dibuang ke api neraka. Ini kalau Tuhan Yesus datang, saudaraku. Kita baca ayat 46. Dan mereka ini, yaitu kambing-kambing yang di sebelah kiri tadi, akan masuk ke tempat apa? Siksaan yang kekal. Itu apa? Api neraka. Tetapi orang benar, yaitu domba-dombanya yang sebelah kanan tadi, ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku, ini akan terjadi mungkin malam ini. Amin. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata dia datang dengan tiba-tiba. Kita nggak nyangka, kita nggak duga, tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba kemuliaannya kelihatan, dia turun. Lantas dia kumpulkan bangsa-bangsa, dia pisahkan. Yang satu domba, yang satu kambing. Yang kambing adalah orang-orang yang belum bertobat, akan dilempar ke neraka. Domba-domba, seperti tadi orang-orang Kristen yang sudah bertobat, kata bahasa, akan diangkat ke sorga. Wow, saudara siap? Kita lihat notenya. Ayat-ayat di atas tadi adalah firman Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi ketika dia datang kembali ke dunia ini. Dia nggak bohong. Benar akan terjadi, saudaraku. Ada apa? Pemisahan yang sangat luar biasa. Saudara tahu, 8 billion sekarang ya di dunia ini. Tiba-tiba dipisahin 8 billion. Kan banyak sekali 8 billion. Tapi Tuhan punya kuasa ya tidak. Kita sangat luar biasa antara orang Kristen yang sudah lahir baru dengan orang yang belum bertobat dari dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada orang yang belum bertobat, terima Tuhan Yesus, ada yang sudah bertobat, dipisahin, saudaraku. Seperti kambing-kambing dan domba-domba. Kita lihat notnya selanjutnya. Dan pemisahan ini sangat dahsyat, saudara. Saudara pikirkan ini 8 billion orang. Yes, a lot of people, right? Ada banyak dipisahin. Yaitu pemisahan ini sangat, yaitu antara hidup yang kekal di sorga dan apa? Siksaan yang kekal di api neraka. Wow, saudara bayangkan 1 billion aja masuk neraka. 1 billion. Wow, kita ada 8 billion. Dia taruhlah 4 billion masuk neraka. Taruhlah 7 billion, yang 1 billion orang-orang Kristen yang sudah bertobat. Lebih banyak orang di neraka daripada di surga. Ya. Saudara pikir gitu? Bisa pikir sedikit. Wow, saya nggak mau ke api neraka. Mau nggak jadi kambing-kambing masuk ke neraka? Makanya hari kita harus bertobat, saudaraku. Terima Tuhan Yesus secara pribadi. Saya bikin 53 tahun yang lalu. Saya dulu orang yang begitulah, cari dunia. Saya bertobat, umur 24 saya bertobat. Ya, saudaraku, semoga firman ini kita berjaga-jaga, amin. Nah, karena dia datang tiba-tiba,
Berarti hari ini saudara harus bertobat terima Tuhan Yesus. Jadi kita akan masuk ke ringkasan, saya sudah selesai. Ringkasannya seperti ini. Kita belajar tadi judulnya apa? Yesus Kristus akan datang. Amin. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya percaya. Karena setan juga bilang Tuhan Yesus nggak bohong. Malaikat bilang enggak. Bilang sama Maria, enggak. Itu anak kudus. Nah, nomor satu tadi kita belajar, bilakah Yesus datang? Kapan? Nggak ada yang tahu. Betul tidak? Tuhan Yesus bilang nggak duga-duga kita. Dia datang. Kita lagi enak-enak mandi di pantai. Lagi enak-enak ke park, melancong jalannya. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Poin nomor 2, dia datang seperti pencuri. Siapa yang tahu? Poin nomor 3, membawa kita ke surga. Enak ya? Mau nggak? Saya mau. Ini malam saya bisa naik ke surga. Saya bisa ini malam naik ke surga, saudara bayangkan. Bisa ini malam jam cek, saya naik ke surga. Amin. Ini surga kan jauh, tapi sama Tuhan Yesus, bukan terbang tinggi dengan Tuhan Yesus gitu ya. Tadi poin keempat, apa yang akan terjadi? Salah satunya ialah Tuhan Yesus datang, seluruh dunia manusia dipisahkan. Kambing dengan domba. Yang kambing masuk neraka. Yang domba masuk ke surga. Aplikasi saudaraku, pertanyaannya bukan apakah Tuhan Yesus benar akan datang kembali ke dunia ini. Bukan itu. Tetapi apakah sekarang ini kita sedang sungguh-sungguh berfokus dan apa? Berjaga-jaga untuk menyambut kedatangannya yang seperti pencuri. Kalau Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga, kita pasti harus apa? Berjaga-jaga. Dikasih peringatan. Jadi bukan masalahnya Tuhan Yesus, saya katakan tadi, bukan masalahnya Tuhan Yesus, masalah kita sekarang. Gue dikasih tahu, jaga-jaga kamu. Aku datang seperti pencuri. Nah, aplikasi kedua, apakah kita yakin kalau kita adalah domba-dombanya yang diletakkan di sebelah mana? Kanan Tuhan Yesus. Ingat, atau kambing-kambing yang di sebelah kirinya dan akan dibuang ke api neraka. Dengar saya baik-baik. Yang di sebelah kiri, yang kambing ini, bisa saudara-saudara kita sendiri. Bisa adik kita, mama papa kita, tante, om, opa, dan oma. Bisa. Makanya kita harus bersaksi. Sekarang juga, saudaraku. Bayangkan kita naik ke surga, ibu ayah kita naik ke neraka. Turun ke neraka. Adik saudara, yang saudara sayang, kakak, yang cintai, semua. Paman-paman, om-om, tante-tante, semua keluarga kita akan masuk neraka kalau kita tidak bersaksi. Amin. Makanya sekarang, saudaraku, aplikasi ketiga, kedatangan Tuhan Yesus akan secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang tahu. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi hari ini juga. Saya berulang kali ini saudara katakan. Hari ini juga pada waktu yang sama sekali kita tidak duga-duga dan sangka-sangka. Saudara lagi jalan-jalan di Hawaii, di Eropa, di Italia, Prancis, di mana saja, Indonesia, kemana. Lagi foya-foya, tiba-tiba, boom, Tuhan Yesus datang. Dan sudah terlambat untuk bertobat. Nggak bisa lagi. Udah telat. Udah dipisahin kok. Bagaimana? Oh enggak Tuhan, maaf saya tuh. Nggak ada lagi. It's too late. Bahasanya. Telat. Udah. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan selesai. Saya hanya menyampaikan. Saya hanya menghibau. Supaya kita berjaga-jaga. Dan saya tahu Tuhan Yesus akan datang. Karena dia berjanji dan saya yakin saya akan diangkat masuk ke surga. Tuhan Yesus ngomong. Mungkin saudara nggak percaya siapa Tuhan Yesus. Mungkin saudara, Pak Rita dongeng Alkitab itu dongeng, terserah. Saudara mau bilang apa terserah. Mau bilang Alkitab dongeng, nggak percaya terserah. Saya sih percaya. Kalau Tuhan Yesus terjadi itu bukan dongeng, saudara akan nyesel. Iya enggak? Nyesel. Wah, telat.
Jadi kata penutup sekali lagi saya taruh seperti ini. Tuhan Yesus akan datang, lihat nggak? Dia akan turun dari surga dengan kemuliaan. Diserta dengan malaikat-malaikat. Tuh gambarnya lihat. Malaikat Tuhan Yesus turun. Dan kemuliaannya. Dan di atas tata kemuliaan. Dia akan datang. Untuk apa? Untuk menyambut kita ke surga. Dan juga untuk membuang ke api neraka orang-orang yang terkutuk. Bukan saya yang bilang terkutuk, Tuhan Yesus. Jadi kita akan baca ini. Kita percaya atau tidak, tetap apa? Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin? Amin. Saya katakan Anda mau percaya atau tidak, terserah saudara. Tapi tidak akan merubah fakta bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mungkin hari ini, jam ini juga. Jam ini mungkin saya akan naik ke surga. Amin. Dan juga kita orang-orang yang percaya. Ini hari juga. Dan kita akan naik. Tetapi saya bilang, mungkin adik, om, kakak, semua keluarga kita, mereka tidak naik ke surga. Apalagi yang Kristen KTP, nggak akan naik. Tahu KTP, kartu penduduk aja dibilang Kristen. Tapi tidak pernah bertobat terima Tuhan Yesus. Ketinggalan. Amin. Amin. Saudaraku, saya akan berdoa. Kalau saudara belum pernah mengatakan Tuhan Yesus, aku mau naik ke surga. Aku mau hidup surga. Ya, satu jalannya Tuhan Yesus katakan, akulah jalannya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada siapa? Bapa di sorga. Kecuali melalui aku. Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 ya. Anda berdoa bersama saya. Kalau ini malam Tuhan Yesus datang. Kalau Anda bilang Alkitab bohong, silakan. Silakan. Atau panitia bohong, silakan. Tidak menjadi salah. Tapi kalau sungguh-sungguh dia datang, naik ke tanah surga, Anda akan ketinggalan. Dan dilempar ke neraka. Mari kita berdoa. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya telah mendengar firman-Mu. Saya telah mendengar firman. Saya membuka hati saya. Saya membuka hati saya Menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan. dan Juru Selamat saya. Ampuni saya Ampuni saya dari segala perbuatan saya yang jahat dari perbuatan segala ini. dan dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Aku mau Aku mau naik ke surga. naik ke surga. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah menerima aku menerima aku sebagai domba-domba-Mu. sebagai domba-domba-Mu. Di dalam nama-Mu Di dalam nama-Mu aku berdoa. aku berdoa. Amin. Amin. Saya tahu saudara jujur. Kalau saudara katakan doa itu, ini saat juga saudara sudah diangkat menjadi murid-murid atau bukan kambing, domba-domba tadi. Dan saudara menjadi orang Kristen yang sejati. Kristen artinya pengikut Kristus. Christian artinya the follower of Jesus. Ini hari, saat ini juga, kalau Tuhan Yesus datang, Anda juga ikut diangkat ke surga. Amin? Amin? Amin. Kata yang keras amin? Amin. Gitu amin. Dengan itu kita akan menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa di sorga dan anugerah daripada Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus. Dan juga kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam namanya kita berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih saudaraku. Dengan itu kita selesai mendengar firman Tuhan hari ini. Dan saya hanya berharap kiranya Anda mengerti dan menerima firman Tuhan hari ini. Dan juga
menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh supaya kita masuk surga. Dengan itu saya hanya mengatakan terima kasih. God bless you. Amin.